Salam Rahayu, sedulur Kanjeng Sunan. Buat para lelaki yang sedang mencari istri, ini topik yang wajib kalian tahu. Sebab ada satu hal yang bisa bikin hubungan rumah tangga makin asyik dan bergairah, yaitu apem yang sempit dan menggigit. Pernah dengar cerita bahwa ada wanita yang punya cengkraman luar biasa saat berhubungan? Sensasinya bikin pria ketagihan. Bahkan ada yang bilang seperti terkunci. Nah, ternyata ada ciri-ciri fisik tertentu yang bisa menunjukkan hal ini. Hari ini kita bahas berdasarkan pengamatan leluhur dan fakta ilmiah. Banyak yang bilang wanita dengan pinggul kecil tapi padat punya daya menggigit yang lebih kuat. Ada juga yang percaya bahwa suara lembut dengan sedikit serak menandakan elastisitas apem yang luar biasa. Mitos atau fakta? Kita bongkar sekarang. Ilmu titen adalah hasil pengamatan yang sudah berlangsung turun-temurun. Dan menariknya, banyak dari pengamatan ini ternyata sering terbukti benar di kehidupan nyata. Pertama, jari panjang dan ramping. Konon, wanita dengan jari lentik dan panjang memiliki kontrol otot yang lebih baik, termasuk di area apple. Ini artinya dia bisa memberikan sensasi menggigit yang lebih kuat. Kedua, pinggul kecil, tapi padat. Jangan terkecoh dengan pinggul besar berlemak. Pinggul yang kecil, tapi berisi sering dikaitkan dengan struktur panggul yang lebih rapat dan otot dasar panggul yang lebih kuat, yang artinya apemnya juga lebih mengunci. Ketiga, bibir mungil dengan bagian tengah tebal. Percaya atau tidak, bentuk bibir sering mencerminkan bentuk apem. Kalau bibirnya mungil tapi tebal di tengah, banyak yang percaya apemnya juga punya karakteristik yang serupa, rapat dan menggigit. Keempat, telapak kaki kecil dan melengkung. Wanita dengan telapak kaki kecil dan cekung sering dikaitkan dengan otot panggul yang lebih kencang, yang berarti apemnya lebih mengunci saat berhubungan. Kelima, suara lembut dan sedikit serak. Ini ada hubungannya dengan hormon. Wanita dengan suara lembut sedikit serak biasanya memiliki kadar estrogen yang lebih seimbang, yang berpengaruh pada elastisitas apemnya. Tapi, apakah semua ini bisa dijelaskan secara medis? Mari kita lihat. Sekarang kita lihat dari sudut pandang kedokteran. Apakah benar ada hubungan antara ciri fisik tertentu dan sensasi apem yang menggigit? Pertama, kekuatan otot dasar panggul. Apem yang menggigit itu tentang kontrol otot. Wanita dengan otot panggul yang kuat bisa memberikan sensasi mengunci yang lebih baik. Ini bisa didapat dari latihan seperti senam Kegel dan yoga panggul. Kedua, kadar estrogen tinggi. Estrogen berperan dalam menjaga kelembapan dan elastisitas apem. Wanita dengan kadar estrogen seimbang cenderung memiliki apem yang lebih pas dan responsif saat berhubungan. Ketiga, genetika dan bentuk tubuh. Faktor keturunan juga memainkan peran besar. Wanita dengan struktur tubuh lebih padat cenderung memiliki otot panggul yang lebih kuat, yang memengaruhi daya cengkram apemnya. Keempat, indeks massa tubuh IMT rendah. Wanita yang lebih ramping dengan sedikit lemak berlebih biasanya memiliki otot panggul yang lebih kencang, yang bisa berpengaruh pada sensasi saat berhubungan. Kelima, riwayat persalinan. Wanita yang belum pernah melahirkan umumnya memiliki apem yang lebih kencang. Tapi, wanita yang sudah melahirkan pun bisa tetap mempertahankan kekencangannya dengan latihan panggul yang rutin. Jadi, apakah benar ada wanita dengan apem sempit dan menggigit? Jawabannya, ya, tapi bukan sekadar mitos. Ini ada kaitannya dengan faktor biologis dan gaya hidup. Ilmu titen yang diwariskan leluhur ternyata tidak asal-asalan. Banyak dari pengamatannya yang selaras dengan ilmu kedokteran modern. Jadi, kalau kalian sedang mencari istri dan ingin merasakan sensasi luar biasa
dalam rumah tangga. Perhatikan ciri-ciri ini. Tapi ingat, bukan cuma fisik yang penting. Gaya hidup dan kesehatan juga berperan. Kalau seorang wanita rajin berolahraga, menjaga keseimbangan hormon, dan punya tubuh yang sehat, besar kemungkinan dia memiliki apem yang lebih menggigit. Nah, menurut kalian, apakah pengamatan tradisional ini terbukti di dunia nyata? Atau kalian punya pengalaman sendiri yang membuktikan teori ini? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan ilmu-ilmu menarik lainnya dari Kanjeng Sunan. Berbuatlah baik pada diri sendiri, berbuatlah baik pada sesama, dan berbuatlah baik pada alam semesta. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Rahayu.